Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Angga Pratama selaku tutor online mata kuliah analisis kasus bisnis. Pada sesi 5 ini kita akan mendiskusikan materi analisis kasus perencanaan, rekrutmen, dan pengembangan SDM. Apa itu analisis kasus perencanaan SDM? Nah, perencanaan sumber daya manusia itu dalam konteks SDM ada dua komponen utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama kebutuhan SDM, yang kedua ketersediaan SDM. Selanjutnya peramalan permintaan SDM. Terdapat 4 teknik untuk meramalkan permintaan SDM. Yang pertama zero based forecasting, yang kedua bottom up approach, yang ketiga hubungan antara volume penjualan dengan jumlah kebutuhan karyawan, yang ketiga model simulasi. Zero based forecasting ini adalah teknik peramalan di mana setiap periode perencanaan dimulai dari nol tanpa mengacu pada data atau perencanaan sebelumnya. Kemudian bottom up approach ini adalah teknik di mana peramalan kebutuhan SDM dimulai dari tingkat bawah perusahaan, misalnya departemen atau unit, dan kemudian digabungkan untuk menghasilkan estimasi kebutuhan keseluruhan. Hubungan antara volume penjualan dengan jumlah kebutuhan karyawan ini proses umumnya terdiri dari yang pertama analisis data historis, yang kedua model prediksi, yang ketiga perencanaan, kemudian model simulasi. Proses umum model simulasi ini terdiri dari pengembangan model, skenario, analisis hasil. Peramalan kesediaan SDM ini perbedaan utama antara permintaan SDM dan ketersediaan SDM itu pertama, permintaan SDM itu menentukan kebutuhan tenaga kerja yang akan datang berdasarkan rencana dan tujuan bisnis. Nah, selanjutnya ketersediaan SDM itu adalah menilai jumlah dan kualitas tenaga kerja yang akan tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kekurangan SDM. Jika perusahaan mengalami kekurangan SDM, yang dapat dilakukan yang pertama perekrutan secara kreatif, pemberian kompensasi, program pelatihan, penyesuaian standar seleksi. Surplus SDM. Jika perusahaan memiliki surplus SDM, perusahaan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membatasi pengangkatan karyawan, mengurangi jam kerja, kemudian pensiun dini, perampingan. Nah, selanjutnya adalah rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menemukan dan menarik calon yang tepat untuk mengisi posisi yang kosong dalam perusahaan. Nah, terdapat 3 area dalam proses rekrutmen karyawan. Yang pertama kebijakan personalia, yang kedua sumber rekrutmen, yang ketiga karakteristik dan perilaku rekrutmen. Nah, kebijakan personalia ini beberapa kebijakannya. Yang pertama merekrut secara internal atau eksternal, yang kedua strategi mengungguli tingkat upah pasaran, yang ketiga kebijakan perlindungan karyawan, yang keempat citra advertensi. Sumber rekrutmen. Berapa kebijakan personalia dalam sumber rekrutmen adalah pertama sumber internal, yang kedua sumber eksternal. Karakteristik dan perilaku perekrut. Beberapa faktor perekrut yang berpengaruh dalam proses rekrutmen. Yang pertama kemampuan komunikasi, yang kedua objektivitas, yang ketiga kemampuan analitis, yang keempat kemampuan interpersonal, dan sebagainya. Alternatif dari perekrutan. Selain rekrutmen, perusahaan dapat memilih metode alternatif untuk memenuhi kebutuhan SDM-nya. Yang pertama bisa melalui outsourcing, yang kedua tenaga kerja temporer, yang ketiga kerja lembur, yang keempat leasing karyawan. Pelatihan. Selanjutnya materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan karyawan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap analisis, yang kedua tahap pelatihan, yang ketiga tahap evaluasi. Nah, aktivitas tahap analisis ini terdiri dari analisis kebutuhan organisasional, yang kedua analisis kebutuhan tugas, yang ketiga analisis kebutuhan karyawan, yang keempat pengembangan tujuan pelatihan, yang kelima pengembangan kriteria evaluasi pelatihan. Tahap pelatihan. Aktivitas tahap pelatihan ini terdiri dari merancang dan memilih prosedur pelatihan,
Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan. Yang ketiga, tahap evaluasi. Aktivitas tahap ini terdiri dari merancang dan memilih prosedur pelatihan. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan. Nah, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dari ketiga materi itu. Yang pertama, analisis dan pemecahan terhadap kasus-kasus mengenai sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan, perekrutan, dan pengembangan SDM. Yang kedua, mampu memecahkan kasus penyelenggaraan SDM, perekrutan, dan pengembangan karyawan. Sebagai bahan referensi, silahkan saudara membaca modul dan referensi terkait sumber lain yang dianggap kredibel. Dalam berdiskusi, mahasiswa diharapkan berbahasa santun, memegang teguh norma dan etika, berpikir kritis, konstruktif, dan bersikap akademis. Selamat belajar bersama. Salam, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.